selamat datang di channel terbaru kita, Komunikasi AC. Di sini kita akan membahas mengenai seputar peristiwa komunikasi yang pastinya teman-teman. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismail Marzuki yang akan menemani Mbak Rosa. Halo Mbak Rosa. Hai, halo teman-teman. Nah, pada episode pertama ini akan membahas seputar komunikasi persuasif teman-teman, terkait jalur-jalur proses kognitif dalam individu. Ketika memikirkan pesan di konteks komunikasi persuasif atau bahasa kerennya elaboration likelihood model. Nah, oke Mbak Rosa, sebenarnya jalur ini seperti apa Mbak dan apa hubungannya dengan komunikasi persuasif? Oke. Halo teman-teman. Ya, pertanyaan yang menarik Mas Mail. Jadi dalam konteks persuasif itu biasanya kita akan mempengaruhi seseorang itu dalam 3 dimensi gitu ya. Ada afeksi, kognisi, dan juga behavior atau perilaku. Nah, ketika kita mempengaruhi aspek kognisi, disinilah sebenarnya letak dari si elaboration likelihood model ini. Nah, dalam kita menyebutnya ELM ya, biar agak singkat gitu. Jadi dalam ELM ini ada dua jalur. Yang pertama jalur sentral. Jadi dalam proses pemrosesan informasi dalam kognisi kita, itu ada jalur sentral dan periferal atau pinggiran. Nah, di jalur sentral ini biasanya kita akan mempertimbangkan agak lebih lama ketika akan memutuskan sesuatu. Tetapi ketika di jalur pinggiran itu sebaliknya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Mail sendiri, kira-kira nih yang mempertimbangkan sesuatu agak lebih lama atau detail banget ya, mau milih ini aja mesti mikirin A sampai Z gitu, apa misalnya? Kayaknya pernah Mbak. Kemarin itu tentang pas Mail mau pulang ke Jogja, itu kan memang di masa pandemi sekitar bulan Juli itu. Teman itu, ayo pulang ke Jogja yuk, nanti kita kumpul-kumpul di sini gitu. Nah terus Mail mau pulang tapi di tengah pandemi gimana untuk masalah proses transportasinya kan? Pasti banyak banget yang dipertimbangkan, apalagi di tengah pandemi kita benar-benar takut banget kan. Terus ya udah Mail coba untuk rapid test dulu, terus coba untuk membawa masker, coba untuk membawa hand sanitizer, dan di sana pas sudah sampai Jogja pastinya Mail langsung mengkarantina diri. Nah kayak gitu. Nah makanya dari proses pertimbangan itu oke lah, di situ Mail sudah siap untuk pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja lagi ya. Nah, ketika ada pertimbangan seperti itu, artinya Mas Mail dengan cermat dan hati-hati gitu ya di tengah pandemi seperti ini, apa yang mesti dilakukan ketika pulang kampung. Nah, tetapi di sisi lain ada juga yang disebut tadi jalur pinggiran gitu. Nah, dia akan lebih lebih shortcut gitu istilahnya. Kira-kira pernah nggak mengalami peristiwa seperti itu gitu ya? Kayaknya kalau pinggiran gitu kayaknya pernah Mbak. Itu pas Mail ke mall, salah satu mall yang ada di Jogja itu sama teman-teman, dan biasanya kan di depan toko itu suka ada SPG ya Mbak ya yang ngasih brosur-brosur promo gitu, dan kayaknya dia juga lagi opening restoran gitu dia tuh ya. Terus ada SPG-nya yang kasih brosur, Mas ini di sini lagi ada promo opening kata dia kayak gitu. Dan di situ kan memang restorannya tuh grill atau semacam all you can eat kayak gitu ya Mbak ya. Nah, terus kata teman saya tuh udah agak masuk aja. Padahal di sisi lain saya tuh sebenarnya kurang terlalu menyukai makanan seperti itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, sekali-kali kan ikut. Ya udah, dan sekalian cuci mata juga Mbak. Ya, Lihat sebagai cantiknya. bener sih. Jadi pengalaman menarik ya. Nah, itu yang disebut sebagai peripheral. Artinya walaupun Mas Mail tidak terlalu suka dengan makanan yang ala-ala grill gitu ya, bukan grill ya, grill gitu. Tapi kemudian tetap ikut makan, bisa jadi tadi pertama karena memang SPG-nya gitu ya, itu menarik, atau karena diajak oleh temennya merasa tidak enak, merasa ewoh-ewoh gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi akhirnya yaudah deh aku ikut gitu. Jadi pertimbangan untuk memutuskan sesuatu itu didasari oleh bisa daya tarik tertentu atau rasa tidak enak hati pada orang lain begitu. Nah, berarti Mbak, sebenarnya jalur pinggiran ini apakah melulu
karena sumber atau persuadernya Mm-mm. yang menarik, atau ada faktor atau hal lain, Mbak? Sebenarnya selain beberapa hal tadi, kalau mau dirinci gitu ya, menurut salah satu ahli, jadi namanya Robert Cialdini, itu dia memberikan beberapa hal yang mempengaruhi seseorang memilih jalur pinggiran. Yang pertama adalah adanya simbiosis mutualisme. Jadi kita biasanya menyebut sebagai reciprocation. Jadi ada unsur saling menguntungkan gitu. Mungkin teringat sesuatu gitu yang saling menguntungkan, apa Mas Ayu? Kayaknya pas mau buat event, Mbak. Nah, biasanya kalau kita buat event tuh ada sponsorship kan ya, Mbak ya. Nah, di sponsorship itu ada saling menguntungkan antara event kita dengan brand mereka. Jika brand mereka mengadakan kerjasama dengan event kita, pastinya kita membranding brand mereka untuk lebih terkenal lagi, dan kita pun sebaliknya dapat semacam benefit secara finansial kayak gitu, Mbak. Nah, jadi hubungan itu bisa timbal balik ya. Di sisi lain panitia mendapatkan benefit berupa ya sponsor tadi ya, lebih ke finansial. Lalu dari sisi sponsornya sebagai wadah untuk branding juga gitu. Nah, selain simbiosis mutualisme ini, ada yang disebut sebagai konsistensi. Nah, konsistensi ini sebenarnya lebih pada kalau kita menyukai satu produk atau kita loyal dengan partai atau kelompok tertentu, itu biasanya kita tidak akan berpindah ke lain hati gitu ya. Mungkin Mas Fail pernah juga mengalami yang seperti ini. Produk deh misalnya, apa yang membuat itu tidak, aku kalau bukan merek ini, merek itu nggak mau gitu. iya pernah, Mbak. Itu yang masalah sabun muka, Mbak. Kalau masalah sabun muka itu benar-benar takut banget kalau misalnya kita udah cocok sama merek ini, mau ganti itu kayak was-was gitu, Mbak. Takutnya nggak cocok kan, atau malah jadi berjerawat. Udah jelek tambah jelek kan. jadi ya di situ Mail berusaha untuk konsisten memakai produk yang udah Mail percayai, Mbak. Nah, walaupun ada teman juga, Mbak, yang menawarkan produk ini katanya lebih bagus daripada produk ini, tapi di sisi lain udahlah, mendingin konsisten aja sama produk yang sudah Mail pakai dari awal. Dari awal. Gitu. Nah, si Cialdini ini selain menyebutkan soal konsistensi, dia cerita juga soal social proof gitu ya. Jadi bukti-bukti sosial, misalnya ada satu peristiwa yang membuat kita itu mengikuti kata temen gitu. Nah, mungkin bisa diberi contoh ya, pengalaman sehari-hari yang kira-kira mirip-mirip lah dengan pendekatan itu. Itu pas saya diajak sama teman saya mengikuti casting di manajemen tertentu. Nah, dia tuh teman saya itu memang dia sekarang sudah aktif di dunia perfilman karena mengikuti casting di manajemen tersebut, Mbak. Nah, dia pun bercerita, udah ayo ikut aja. Aku juga waktu dulu pernah casting di situ, dan sekarang aktif di dunia perfilman gitu kan, Mbak ya. Nah, di situ karena memang teman saya yang cerita kayak gitu dan itu pengalaman dia, dan saya di situ makin percaya untuk ikut casting ke situ. Nah, pada akhirnya lah saya masuk ke casting tersebut, Mbak. Iya, ke manajemen Berarti itu. teman itu sudah ngasih bukti bahwa ketika bergabung di manajemen itu, ini loh aku bisa jadi bintang iklan gitu ya, misalnya bisa jadi bintang film karena si manajemen ini, dan juga temennya Mas Mail merekomendasikan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai social proof. Jadi mirip-mirip ada testimoninya. Nah, yang berikutnya itu berkait dengan liking atau kesukaan atau kegemaran. Jadi orang bisa berada di jalur pinggiran itu karena ya aku suka aja dengan itu. Apa tuh misalnya soal kesukaan? Kalau kegemaran banyak ya, Mbak ya. Kalau di list panjang ya. Makanya tapi yang lagi suka-sukain itu saat ini biliar, Mbak. Biliar, biasanya memang main biliar malam, cuman karena kemarin tuh ada teman yang ngabarin biliarnya siang aja, siang lebih murah kata dia. Udah memang kegiatan yang Mel sukai, apalagi dapat yang murah, siapa coba yang mau nolak. Makanya Mel langsung ya udahlah siang aja, yuk kita kesana gitu. Jadi karena memang sudah suka dan ada diskon, makin-makin lah gitu ya, dijabanin untuk main biliar. Itu karena ada kegemaran atau kesukaan. Nah, selain beberapa hal tadi, Cialdini juga menyebutkan ada yang disebut sebagai authority. Jadi kalau orang mempunyai kewenangan atau kekuasaan, dia bisa saja dalam tanda petik mempersuasi tanpa
melihat si orang ini siapa gitu ya, dan akhirnya orang ini ikut karena misalnya dia seorang panutan gitu ya, atau orang yang berpengaruh. Bisa juga karena scarcity atau kelangkaan. Jadi kalau misalnya flash sale tuh teman-teman yang suka ngelis gitu, hari ini mau all shop apa atau mau belanja apa, nah karena barangnya limited edition misalnya, ya udah aku beli aja tanpa kemudian mempertimbangkan misalnya hari ini uang kosku menipis atau enggak, uang kiriman atau udah bayar kos atau belum, nah Itu kayak bayar banget, gitu. ya. Itu sih. Oh ya, berarti itu tadi beberapa faktor yang membuat orang itu memilih menggunakan jalur Jalur pinggiran ya Mbak ya. pinggiran, Lalu Mbak, secara umumnya nih, faktor-faktor yang mempengaruhi elaborasi ini apa Mbak? Ya, ada dua hal yang mempengaruhi ILM. Jadi yang pertama adalah faktor sumber atau persuader, lalu kedua message ya atau pesan. Nah, kalau misalnya elaborasinya rendah, artinya kita menggunakan jalur pinggiran, maka si sumber ini akan dominan. Tetapi kalau elaborasinya tinggi, artinya dia punya pertimbangan-pertimbangan tadi, maka si persuader ya tidak akan terlalu mempengaruhi dia gitu, atau akan susah gitu ya, perlu proses yang panjang gitu. Oh iya iya. Lalu tadi kan dari tinggi ke rendah. Terus bisa nggak Mbak kalau misalnya elaborasinya itu berada di tengah-tengah gitu Mbak? Di tengah-tengah itu istilahnya moderat, ya bisa aja sih. Itu pada akhirnya akan tergantung dari pemikiran si audiensnya, seberapa jauh dia memberikan argumen, atau dari sisi si narasumbernya juga ya. Nah di sini nanti bisa ketemu tuh misalnya ada gagasan baru atau ide-ide baru seperti itu. Oh iya. Nah lalu selain faktor sumber, apa lagi Mbak? Ada faktor apa lagi nih? Ya, seperti tadi saya sebutkan, selain sumber ada pesan. Nah pesan ini jika elaborasinya tinggi, maka argumentasinya juga akan kuat. Jadi sifatnya akan lebih mempersuasif gitu ya, daya persuasifnya akan tinggi. Tetapi kalau pesannya yang rendah gitu ya, biasanya ya daya persuasifnya bisa rendah, bisa sedang-sedang gitu. Oh ya, berarti argumen yang kuat itu misalnya semacam Mail mengumpulkan beberapa berita untuk dilihat validitasnya, jadi semacam meng-cross check gitu loh, Kalau ada informasi apa gitu ya. Jadi biar nggak cuma membaca satu berita terus langsung dimasukkan ke hati pikiran gitu. Iya, jadi perlu audiens juga di sini pada akhirnya dia akan meng-cross check informasi ini valid atau tidak, bisa aku percaya atau tidak. Nah kalau pesannya moderat biasanya akan memicu khalayak untuk meningkatkan proses dia berpikir lagi gitu ya, apakah kira-kira pesan ini sesuai dengan kebutuhanku atau tidak, atau misalnya pesan ini relevan atau tidak gitu ya, akan menimbulkan prasangka atau tidak. Nah seperti itu. Ternyata cukup kompleks ya teman-teman peristiwa iya, komunikasi. Banyak ya, ada titik-titik kecil. Iya gitu. benar. Intinya dalam diri setiap orang mempunyai dua jalur dalam memproses informasi. Kadang kita tidak sadar akan hal itu karena seolah-olah natural. Benar-benar. Dan dalam kehidupan kita itu kan sering banget terjadi banjir informasi ya, yang bisa jadi itu tadi seperti saya sampaikan tidak relevan, tapi kita kemudian mempercayai itu sehingga orang gampang terprovokasi, dan akhirnya ya yang ekstrim adalah bisa menimbulkan disintegrasi sosial ya, ada ketegangan sosial di mana-mana kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak ilmu sekali dari Mbak Rosa ya. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih Mbak Rosa, dan saya kira sharingnya kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita juga akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Ya benar sekali. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Thank you juga sudah bersedia berbagi. Salam sehat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di tema yang lain. Bye bye.